there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Bagaimana puasanya di hari ini? Ini saat aku upload video udah puasa yang kedua ya. Insya Allah nanti sore setelah buka itu udah hitungan 2 hari kita nih puasa. Mungkin teman-teman ada juga yang udah hari ketiga ya puasanya. Tapi kalau aku ini masih merupakan hari kedua puasa. Nah, di video kali ini tuh semalam videonya aku ambil di hari Rabu, bertepatan 1 hari sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Jadi di daerah aku tuh kalau hari Rabu kan memang ada pasar gitu ya teman-teman, khusus hari Rabu. Ini aku pagi-pagi banget udah ke pasar gitu, jam 7 atau setengah 7 ini semalam. Aku ke pasar cuman sama pak suami si adik Natasha. Aku tinggalkan sama ibu mertua aku karena mau cepet-cepet sih aku ke pasarnya. Hari ini tuh pokoknya aku sibuk gitu teman-teman. Nah, ini tuh udah sampai di pasar dan kita sarapan dulu karena memang belum sarapan. Ini aku dan pak suami sarapan nasi soto gitu teman-teman di sini supaya lebih berenergi, supaya nanti belanjanya itu satset. Kata pak suami ini tuh terakhir kita sarapan di pasar, nanti setelah puasa baru selesai kita bisa sarapan lagi di pasar. Nah, lanjut lagi ke videonya. Ini tuh aku udah di perbumbuan aja. Aku di sini beli bumbu bumbu buat arsik ikan mas gitu karena rencananya aku mau masak ikan mas. Hari ini tuh aku mau nonjok mertuaku ya. Maksudnya itu apa sih? Apa ya bahasa Indonesianya? Kalau di tradisi aku orang Jawa tuh jadi sebelum puasa atau kadang-kadang ada juga yang mau lebaran gitu teman-teman. Jadi menantu itu ngasih nasi rantangan gitu loh, dibawa ke rumah ibu mertuanya sambil bersalaman. Ya kalau bahasa akunya sih ngasih nasi tonjokan sih teman-teman. Aku nggak tahu juga bahasa Indonesianya apa. Nah, ini lanjut lagi aku beli buah kelengkeng karena adik Natasha itu suka banget buah kelengkeng. Di sini tuh aku pilih-pilih ya kelengkengnya. Ini tuh setengah kilonya aku beli seharga 30.000. Ya lumayan ya teman-teman, aku belinya nggak banyak-banyak karena juga yang kelengkengnya ini tuh harus dipilih-pilih dan aku males banget kalau harus pilih-pilih lama. Jadi udah aku beli aja setengah kilo. Lanjut di sini tuh aku cuman beli bawang merah karena stok bawang merah juga udah habis. Ini tuh harga bawang merahnya itu bervariasi, ada yang 6.000, 7.000, 8.000 untuk seperempatnya, dan aku beli yang harga seperempat aja sih, yang harga 6.000 aja sih teman-teman, karena aku lihat juga bawangnya juga masih cakep. Nah, ini tuh keranjang aku udah hampir penuh. Pak suami yang bertugas buat megangi keranjang. Ini lanjut lagi di sini tuh aku beli Aku beli serai. Ada sih tanaman serai di belakang, cuman karena memang nanti tuh masaknya mau cepet, aku beli aja jadi. Toh serainya juga harganya berapa gitu malam seikat itu kalau nggak salah 2.000 atau 3.000 gitu teman-teman. Oke deh, lanjut lagi. Setelah ini tuh aku keliling-keliling dan aku tuh masih galau sebenarnya mau masak apa buat nasi tonjokan ibu mertua. Ini tuh aku lihat pete gemoy-gemoy banget, gerem banget sih. Aku tuh sebenarnya kurang suka ya teman-teman kalau petai. Aku tuh petai sukanya itu kalau dibuat sambal ijo gitu loh teman-teman, sama cabai ijo yang digiling tidak terlalu halus, itu aku suka. Dicampur teri, enak banget. Tapi kalau diolah lainnya aku sebenarnya kurang suka, cuman karena aku beli aja deh, nanti nggak tahu juga mau dimasak apa. Pokoknya udah aku beli. Petai di sini tuh untuk harga seperempatnya harganya 15.000 ya teman-teman. Nah, ini tuh aku udah sampai di rumah. Jadi ini semua belanjaan aku, udah beberapa belanjaan juga yang aku aku potong-potong seperti kacang panjang dan tahu itu. Ini kecombrang tadi aku juga beli buat masak ikan arsik sih sebenarnya. Jadi di sini
Udah sampai rumah, udah istirahat bentar, lanjut lagi buat siapin bahan-bahan buat masakannya. When nothing really matters, that's all I want. I hope that you are safe and that I will see you soon. Oh ya teman-teman, saat nonton video aku nih, teman-teman lagi ngapain nih? Ini tuh insya Allah videonya nanti kalau nggak tayang jam 1 atau jam setengah 11 gitu deh teman-teman, tergantung jaringan. Karena ini benar-benar videonya itu aku dubbing setelah aku sahur dan setelah subuhan gitu. Jadi aku baru dubbing nih teman-teman videonya. Nah ini tuh aku cuci-cuci ikannya. Jadi tadi tuh aku beli ikan mas 1 ekor gitu ya. Dan aku juga beli ikan nila teman-teman, karena kalau takut ikan mas semua yang aku beli nanti itu buat apa ya, buat kakak Naira tuh nggak bisa makannya loh, karena kan ikan mas banyak durinya gitu. Aku masak arsiknya nggak yang terlalu lembut banget sih teman-teman, cukup sampai bumbu-bumbu atau santannya itu menyerap aja, udah gitu aja. Tapi aku masak arsiknya kali ini tuh nggak terlalu versi arsik yang ala-ala Bataknya ya. Aku nggak pakai santan. Aku juga tadi udah keliling-keliling pasar cari bawang, daun bawangnya gitu loh. Kalau aku bilangnya daun bawang Batak itu nggak ada teman-teman. Dan aku juga nggak pakai asam sikala. Pokoknya masak arsik ala-ala aku aja ya teman-teman. Lanjut ya. Jadi tadi tuh ikan-ikannya udah selesai aku bersihkan. Ini tuh tinggal aku blender bumbu bawang merah, bawang putih dan kemirinya. Sekali lagi aku tidak pakai santan ya teman-teman untuk masak arsik ini, karena menurut aku kalau pakai kemiri itu bumbunya lebih asik aja, lebih menyerap ke dalam ikannya. Tadi tuh sebenarnya udah beli sih buat bumbu arsiknya, cuman aku rasa harus perlu ditambahin kemiri dan bawang gitu sedikit, karena kan ini ya bumbunya itu nggak terlalu banyak. Nah lanjut, jadi tadi itu pertama kali aku susun-susun serainya di bawah. Kalau teman-teman punya lengkuas di rumah itu tuh asik banget, enak banget kalau di bagian bawah dari teflon kita itu dikasih lengkuas, jadi disusun gitu teman-teman di bawahnya. Kalau banyak lengkuas dan serainya itu lebih endulita sonata sih menurut aku, dan juga apa ya, bisa membuat arsik kita itu nggak gosong di bagian bawahnya, karena kalau masak arsik itu kan nggak dibolak-balik ya, cuman dikasih bumbu-bumbunya lalu didiamkan ya, nunggu aja sampai mateng gitu. Nah di tungku sebelahnya tadi tuh udah aku goreng telur, dan ini tuh lanjut aku goreng tahu. Jadi biar waktunya itu dimaksimal semaksimal mungkin ya teman-teman, sambil aku juga tutup arsik ini, dan semuanya nanti bisa selesai di tepat waktu. Ini saat aku masak-masak seperti ini tuh aku sebenarnya deg-degan teman-teman. Aku takut ibu mertua aku di separuh aku masak itu datang, kan gak seru ya. Karena kan aku mau ngasih nasi tonjokan gitu ke beliau. Jadi kalau beliau itu tahu aku sedang masak-masak, jadinya itu kayak nggak kejutan atau surprise gitu sih teman-teman. Jadi udah, ini tuh aku kerjakan secepat mungkin. Aku minta tolong Pak suami buat jaga-jagain adik Natasha, karena kalau ada dia, alhasil masakan aku ini bakalan lebih lama gitu selesainya. Ini udah separuh mateng sih buat arsiknya, dan aku mau masukkan kacang panjang. Disusun-susun aja sih teman-teman. Nanti itu kalau kacang panjangnya udah layu artinya udah selesai dan udah mateng. Ini tuh kalau makanan arsik seperti ini tuh rasanya enak banget ya, karena bumbu-bumbunya itu menyerap ke dalamnya. Pokoknya teman-teman itu kalau yang pengen lebih ke apa ya, resep Batak aslinya, boleh sharing-sharing, boleh cek resepnya di YouTube deh teman-teman, pasti banyak yang lebih jago-jago daripada aku. Oh aku tuh dubbingnya cerita kemana-mana ya teman-teman. Pokoknya teman-teman itu dengerin aja, jangan bosen dengerin aku yang cerita kesana sini sambil beraktivitas juga. Ini lanjut lagi, aku lagi numis bumbu buat telur dan tahu tadi. Ini tuh bumbu semur sih,
mau aku semur tahu dan telurnya. Sebenarnya itu rencana awalnya aku tuh nggak masak arsik loh teman-teman. Sebenarnya yang mau disemur juga itu tuh ayam. Tapi tadi di waktu di pasar itu lihat tukang daging, Masya Allah rame banget, dan aku kalau antri lama takutnya nggak keburu aku masaknya. Tukang ayam pun demikian, itu rame banget yang beli. Jadi ya udah aku beli ikan mas aja buat diarsik dan telur tahu gitu buat disemur. Tadi sih aku udah tahu ibu mertua aku juga beli daging ya, jadi sengaja juga aku beli ikan aja supaya mereka juga nggak bosen ya makannya. Pokoknya ini tuh aku udah panas, udah gerah, udah capek banget pokoknya teman-teman di hari ini. Cuman terakhirnya itu seneng sih karena udah sukses, udah berhasil buat ngasih tonjokan sama ibu mertua. Semogalah apa yang aku usahakan ini membuat ibu mertua itu senang. Dan kan kalau ngasih tonjokan itu sekalian maaf-maafan ya teman-teman. Pokoknya semoga ibadah yang kita lakukan di bulan ini itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, 2 menu ini tuh udah selesai. Jadi pas selesai itu sekitaran jam 1 gitu. Akunya istirahat karena adik Natasha juga tidur siang. Pokoknya aku juga ikutan tidur. Sekitaran jam 2:30 itu aku mulai lagi buat masak ini. Ini tuh tinggal masakan yang terakhir, aku mau masak mie lidi gitu teman-teman untuk nasi tonjokannya juga. Dan di sini tuh aku dapat kabar kalau ibu mertua itu mau mandi balimau. Jadi kalau di tempat aku itu kalau mau menyambut bulan puasa ada tradisi mandi balimau loh teman-teman. Jadi ibu mertua itu beserta adik-adik mau pergi. Jadi udah aku tuh buru-buru setengah jam masak mie ini kelar, langsung aku antar ke rumah ibu mertua nasi tonjokannya. Ini lagi proses susun-susun rantangnya ya teman-teman. Jadi seperti ini deh kegiatan aku kalau mau menyambut bulan puasa dan mau mengasih tonjokan kepada orang tua ataupun ibu mertua. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Nah ini tuh aku dan pak suami udah capcus mau ke rumah ibu mertua. Cuman tadi tuh aku nggak videoin ya saat aku ngasih tonjokannya di rumah ibu mertua dan salam-salaman gitu. Kurang apa aja sih teman-teman, kurang enak aja kalau di videoin. Ini lanjut lagi, tadi itu setelah pulang dari rumah ibu mertua aku langsung siap-siap karena mau nganter adik aku serta bibi aku yang ada di video sebelumnya itu balik ke Medan. Nah ini tuh ponakan aku ya. Namanya Bilkis. Jadi dia ini tuh adalah penggemar setia aku. Dia walaupun anak-anak sering banget tuh nontonin vlog aku dan katanya dia itu pengen masuk di dalam vlog aku. Sebenarnya di sini tuh aku udah janji sama dia buat kasih sound suara asli, tapi ternyata ada musik gitu ya teman-teman waktu di loket intranya ini. Jadi nggak bisa deh aku kasih suara aslinya. Dan saat video aku ini ditayangin, mudah-mudahan anaknya itu nonton, dia juga seneng. Oh ya, ini lanjut lagi karena bus yang maksudnya yang adik aku mau naikin beserta bibi aku naikin buat ke Medan itu masih lama berangkatnya. Kita sempatkan dulu buat sholat asyar. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau video sholat ini aku masukin bukan bermaksud ria atau gimana-gimana. Pokoknya niatan aku tuh memang tulus aja gitu, nggak ada pikiran yang macem-macem, buat dokumentasi, buat kenang-kenangan suatu saat nanti bisa lihat video-video ini. Nah ini tuh udah sekitaran jam 6:30, adik aku juga udah berangkat. Buat teman-teman yang udah nonton videoku, terima kasih ya, sampai jumpa di next video, bye.